Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Rania Kurniawan, selaku produk marketing untuk Cisco Meraki, dan juga ada rekan saya William. Oke, selaku Produk support untuk Meraki. Oke, hari ini kita juga kedatangan Pak Wira. Ya, produk support juga untuk Meraki, untuk Cisco Meraki, dan juga ada beberapa produk yang dihandle oleh Pak Wira hari ini. Balik lagi, kita hari ini akan membahas tentang kupas tuntas Meraki Solution. Hari ini tema kita itu Meraki Flexible Working Solution. Nah, apa tuh yang dimaksud Meraki Flexible Working Solution, William? Jadi kan kalau dari masa pandemi kemarin, kita tahu kan banyak yang sudah menggunakan sistem WFH ataupun WFA gitu, anywhere, working anywhere. Jadi dari Meraki ini kita membangun satu solusi dengan beberapa produk Meraki untuk membantu dalam sistem kerja yang fleksibel itu. Jadi WFA biasanya dari sisi fleksibilitas, security, dan juga kemudahannya untuk user dan juga untuk IT. Sekarang kan karena pandemi banyak teman-teman juga yang biasanya kerja di rumah, terus sekarang kerja di kantor, terus sekarang juga mobile ya, lebih banyak mobile. Nah, solusi apa sih yang diberikan oleh Meraki supaya lebih efektif nih dan juga menjaga security-nya teman-teman di working space di luar sana? Betul, jadi ada salah satu produk dari Meraki untuk mobile device management, yaitu System Manager, yang seperti kita tahu System Manager ini untuk memanage, memonitor, dan juga mengkonfigurasi dari end device karyawan dan juga klien, end user begitu. Dan kita menggunakan 3 solusi dari Meraki untuk flexible working system ini. Jadi System Manager, MR, dan juga MX kita pakai juga sebagai untuk VPN dan juga Wi-Fi-nya. Boleh dijelasin sedikit untuk produk-produk yang mendukung fleksibilitas working ini? Yang pasti pertama kita butuh VPN ya untuk mengakses sistem internal kantor. Mungkin ada beberapa server yang kita bisa expand keluar ya dengan IP public, tapi ada beberapa juga yang krusial kita tidak mungkin buka ke public, jadi harus tetap dari internal. Nah, solusinya itu dengan VPN dengan Meraki MX begitu. Oke. Nah, kalau dari flexible working sendiri, kita tahu ada 3 faktor yang harus diperhatikan. Kita harusnya meet dari ketiganya ini, fleksibilitas, secure, dan simplicity. Dari user juga kadang tidak mau ya kalau dipersulit, harus registrasi dan lain-lain yang ribet gitu, bingung, apalagi yang baru gitu, karyawan baru ataupun yang tidak terbiasa begitu. Tapi security pun penting ya. Gimana nih tanggapan Pak Wira? Mungkin menambahkan informasi dari William? Ya, betul sekali. Memang ketika kita bicara terkait dengan mulai pada mobile gitu ya, para karyawan bekerja di luar kantor, tidak hanya dari sisi networknya saja, tidak hanya dari sisi aksesnya saja, tapi juga hal penting yang perlu diperhatikan adalah dari sisi security-nya gitu ya, karena mereka ini karyawan-karyawan kita ini kan tetap saja posisinya adalah rentan ya, rentan terhadap serangan cyber attack dari luar gitu. Yang biasanya kalau di internal kantor kita cukup pakai firewall, IPS seperti itu ya Pak. Gitu. Ya, bisa dibantu jelasin nggak VPN yang dimaksud seperti apa atau ada fitur tambahankah yang perlu ditambahkan di Meraki MX itu supaya bisa dapat VPN ini? Kalau dari Meraki MX sendiri sudah ada built-in VPN, bahkan dari license yang paling dasar pun kita sudah bisa menjadi VPN konsentrator, VPN server untuk klien. Bisa menggunakan native window ataupun dari AnyConnect Cisco. Memang dari AnyConnect kita butuh license-nya lagi dari Cisco. Juga kita ada solusi Meraki yang MXZ seperti itu, MXZ3 seperti itu, kita bisa langsung koneksikan ke MX yang ada di kantor. Jadi kita bisa menggunakan broadband ataupun dedicate apapun itu, LTE sekalipun, kita VPN ke kantor gitu, masuk ke sistemnya SD-WAN di kantor itu.
Oke. Jadi solusi Meraki ini nggak perlu add-on lagi ya kalau misalnya kita mau gunakan ya, Iya, untuk bisa VPN itu. langsung, betul. Apalagi keunggulan untuk MX dan juga SM yang dijelaskan sebelumnya, William mungkin. Pastinya kita seperti tadi dari sisi security-nya ya, untuk working di istilahnya di luar kantor yang tidak bisa kita kendalikan untuk aksesnya begitu. Jadi dari Meraki ada beberapa solusi security-nya. Gitu. Oke. Jadi memang Bahan dari Pak Wira nih. iya nih, kebetulan nih kesempatan pertama saya gitu ya, join dengan Ibu Rania dan Pak William, tiba-tiba kita membahas terkait dengan security gitu ya. Memang betul bahwa ketika kita bicara soal flexible working environment gitu ya, flexible working environment berarti kan kita terkait beberapa orang akan bekerja di kantor, beberapa orang akan bekerja secara mobile, atau mungkin digilir gitu ya, gantian. Ada yang di kantor, ada yang di mobile, sekian hari di sini, sekian hari di sana, seperti itu. Sehingga akan ada baiknya muncul concern gitu ya. Muncul concern bahwa bagaimana si security ini bisa menghandle atau mengakomodir kedua tipe pekerja ini gitu ya, yang setengah-setengah, yang bolak-balik kantor dan mobile seperti ini gitu. Nah, dari sisi Cisco sendiri, salah satu nilai yang menarik adalah dari integrasi gitu ya, dari sisi integrasinya. Jadi ketika kita melihat dari slide yang Pak William tampilkan saat ini gitu ya, saya asumsi misalnya ambil contoh Bu Rania gitu ya. Bu Rania ini dia bekerja di mana, misalnya di cabang gitu ya. Cabang mana yang paling terpencil yang Ibu Rania paling sukai? Mungkin apa ya, Jogja? Nah, oke, siap. Asumsi Bu Rania ini ada di Jogja gitu ya. Biasa kan ketika Ibu Rania ini bekerja dengan misalnya Terus koneksi nih sedikit, Siap. Jogja nggak kecil ya. Takutnya nanti salah paham nih. Oke, berarti ketika Ibu Rania bekerja gitu ya dengan koneksi misalnya terpusat ke kantor, nah, Ibu Rania bekerja seperti biasa, koneksinya kita menggunakan WAN gitu kan ya, dengan Cisco Meraki SD-WAN. Biasanya SD-WAN ini kan terbagi dua gitu ya, kita menggunakan satu jalur atau lebih gitu ya Pak William ya. Ada yang menggunakan koneksi mungkin MPLS ke kantor pusat gitu ya, dan kemudian link backupnya atau link keduanya itu adalah direct langsung ke internet menggunakan link rumahan gitu ya, misalnya First Media ya, Dedicate seperti itu, atau mungkin 3G gitu ya untuk beberapa tipe tertentu, atau LTE seperti itu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan koneksi ke kantor pusat itu cukup straightforward gitu ya, dan saya yakin rekan-rekan Cisco juga sering melihat gitu ya secara topologi. Jadi Bu Rania dari Jogja lewat dari SD-WAN masuk ke WAN-nya gitu kan ya, mengalir ke kantor pusat gitu kan. Dari kantor pusat kemudian trafficnya masuk ke core switch gitu kan ya. Asumsi mungkin kita ambil contoh misalnya Katalis gitu ya. Dari Katalis mungkin nanti akan melakukan redirection gitu mungkin ya kepada web filter gitu, misalnya menggunakan protokol WCCP. Kemudian dari web filter saya ambil contoh misalnya Cisco WSA gitu ya. Kemudian dia nanti akan ngeblok misalnya social networking atau streaming dari situ. Gitu kan ya. Kemudian trafficnya jalan lagi naik ke atas gitu kan ya. Mungkin biasanya teman-teman menemukan NG IPS gitu ya, dari Cisco. Gitu kan ya, ketemu dengan NG IPS ya Cisco di sana. Naik lagi, biasanya di sana ada firewall gitu ya, Cisco Secure Firewall di sana gitu kan ya. Kemudian pengamanannya dari situ, kemudian ada juga mungkin malware analisisnya gitu kan ya, diintegrasikan gitu kan ya dengan Cisco Secure Firewall ini. Jadi apabila trafficnya itu dari cabang ke pusat kemudian lewat dengan perimeter kita, biasanya solusinya sudah cukup straightforward seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Sudah teman-teman sudah sering menemukan lah hal-hal seperti itu gitu kan. On-premise firewall ya Pak? Betul, on-premise firewall. Cuma kemudian kendala muncul, concern muncul dari teman-teman IT. Apa yang terjadi seandainya para pekerja ini, Ibu Rania yang di Jogja ini tidak bekerja di dalam kantor gitu ya, atau bekerja di dalam kantor tetapi link utamanya putus, asumsi putus gitu ya, sehingga dengan terpaksa SD-WAN-nya ini mengarahkan trafficnya langsung direct ke internet itu kan ya. Nah, semua perangkat perimeter kita baik itu WSA, NGIPS, Secure Firewall, malware analysis, AMP, malware protection dan sebagainya, itu semua kan berada di on premise ya kan, ada di perimeter.
bagaimana nih kalau trafficnya dari Ibu Rania direct langsung ke cloud. Nah, itu adalah concern yang menjadi perhatian dari rekan-rekan IT belakangan ini. Ya. Untungnya Cisco ini punya solusi untuk mengadres hal tersebut, gitu ya. Namanya adalah Cisco Umbrella. Jadi secara traffic, Ibu Rania nih kalau misalnya mau browsing gitu ya, mampir ke Cisco Meraki SD-WAN-nya, MX-nya gitu kan ya. Terus kemudian nanti trafficnya akan di redirect ke Umbrella melalui DNS gitu ya. Traffic DNS-nya akan di redirect ke Umbrella, terus kemudian dicek. Nanti baru kemudian apabila diizinkan akan diteruskan ke kontennya, misalnya Detik atau YouTube dan sebagainya. Gitu kan ya. Jadi mungkin rekan-rekan Cisco akan bertanya apa saja sih yang bisa dilakukan oleh si Cisco Umbrella ini, gitu kan ya. Cukup banyak ya, cukup banyak. Mungkin kita coba asumsi kondisinya mirip seperti yang perimeter on-premise tadi gitu ya. Jadi Cisco Umbrella juga memiliki fungsi web filter, gitu kan ya. Jadi walaupun tidak melewati WAN kita langsung ke internet ya gitu ya, tapi kalau ternyata Ibu Rania ini bandel gitu kan ya, dia sering nonton streaming drama Korea gitu misalnya kan ya, menghabiskan bandwidth internet kita gitu kan nah itu bisa kita address juga, kita bisa buat policy web filternya dari situ untuk membatasi, misalnya Ibu Rania tidak boleh mengakses social network pada saat jam kerja gitu ya, itu juga bisa kita lakukan di sana gitu kan ya. Web itu filter fitur nggak add-on lagi, berarti udah langsung bisa digunakan dari Merakinya? Betul, Okay. Tentunya saja ada beberapa fitur-fitur tambahan yang by license gitu ya. Itu nanti mungkin akan kita bahas terpisah di sesi Cisco Security selanjutnya gitu ya. Tapi pada kesempatan hari ini saya ingin fokus kepada peran dari si Cisco Umbrella ini untuk melindungi rekan-rekan yang coworker yang mobile worker seperti ini gitu kan ya, yang remote, yang flexible worker seperti ini gitu. Dan fungsi apa lagi misalnya? Fungsinya mungkin kita bisa ada untuk layer 7 firewall-nya, layer 7 filteringnya gitu ya, karena kita berhadapan langsung dengan public gitu kan ya, dengan internet gitu kan ya, kita bisa melakukan blocking bad IP gitu ya. Jadi ketika si Ibu Rania yang bandel ini kemudian mengakses sebuah website yang ternyata buruk gitu kan, yang sudah diketahui sebagai URL ataupun IP yang berbahaya gitu kan ya, akan langsung ke blok gitu. Dan sebaliknya dari dalam juga sama gitu kan. Kadang-kadang kita menemukan bahwa rekan-rekan yang ada di dalam itu mungkin menggunakan ISP dan sebagainya, malware menyebar di dalam. Nah, kemudian muncul traffic CNC gitu ya, muncul traffic CNC ke attacker yang ada di luar seperti itu. Nah, traffic CNC ini kan kalau misalnya dibiarkan pastinya akan berbahaya gitu ya. Nah, ketika Umbrella mendeteksi bahwa ada IP yang menuju gitu kan, jadi tidak hanya dari luar ke dalam tapi juga dari dalam keluar menuju ke IP-IP yang berbahaya seperti ini, itu juga akan bisa diblok oleh si Umbrella itu. Kemudian pastinya juga ada banyak sekali gitu ya fitur-fitur tambahan, fitur-fitur love security lainnya yang bisa dilakukan oleh Umbrella. Jadi, mungkin contoh singkatnya adalah DLP gitu ya. Kalau Ibu Rania nih kemudian mengupload file-file yang mengandung kata rahasia di nama filenya, atau kemudian mungkin file Excel-nya itu mengandung nomor KTP gitu kan ya, itu bisa dilakukan scanning sama si Umbrella untuk kemudian nanti ketika ditemukan nih file-file seperti itu gitu kan ya, itu akan diblok gitu kan ya. Ya, terus fungsi misalnya mungkin cloud security broker gitu ya, ketika Ibu Rania ini menggunakan katakanlah box gitu ya, rapid share dan sebagainya, file sharing yang ada di cloud gitu kan ya, atau nah ketika dia melakukan hal-hal seperti itu nanti akan bisa dilihat gitu kan ya, apakah yang dia lakukan ini sudah sesuai dengan polisinya kita atau belum, sudah sesuai dengan regulasinya kita atau belum, seperti itu gitu ya. Nah, pastinya juga nanti rekan-rekan Cisco akan bertanya gitu kan ya, oke, ketika kita bicara terkait dengan security, bagaimana dengan ketahanannya gitu kan ya? Bagaimana dengan ketahanan dari si Cisco ini gitu kan? Jangan khawatir karena Cisco juga memiliki Cisco Talos. Gitu ya. Cisco Talos itu adalah threat intelligence ya, Pak William ya. Threat intelligence di mana dia
semua telemetri ataupun semua anomali yang dikenali itu nanti akan di-sync dengan Cisco Talos, dan Cisco Talos ini nantinya akan terus mengupdate semua perangkat Cisco security terkait yang terhubung dengan dia, gitu kan ya, baik itu dari sisi on-premise ataupun dari sisi umbrella-nya itu sendiri. Jadi untuk ketahanannya, untuk pengenalan malware, untuk pengenalan bad IP itu juga pastinya cukup kuat dari sisi Cisco-nya ini, gitu kan ya. Dan satu hal terakhir gitu ya, tadi mungkin sedikit saya singgung di depan bahwa hal yang menarik dari Cisco ini adalah kemampuannya dia bekerja sama dengan solusi-solusi Cisco lainnya untuk integrasinya gitu ya. Jadi apabila tiba-tiba nanti teman-teman membutuhkan atau ingin melihat atau ingin mengetahui terkait dengan performance-nya gitu ya, itu mungkin bisa menghubungi hiburannya untuk Thousand Eyes ya, seperti itu ya. Atau mungkin apabila rekan-rekan nanti ingin mengetahui terkait dengan root cause gitu ya. Jadi misalnya terkena sesuatu ancaman gitu ya. Kemudian ingin melihat ini awalnya tuh dari mana sih gitu kan ya. Urut-urutannya tuh dari mana sih? Kenapa bisa masuk sampai di sana? Traffic sebelumnya seperti apa? Itu juga bisa menggunakan SecureX gitu kan ya. Tapi kembali lagi itu adalah solusi-solusi Cisco lainnya di luar Meraki yang seperti saya bilang tadi bisa diintegrasikan sehingga memiliki ketahanan security yang cukup luas gitu ya, cukup komprehensif gitu. Jadi nggak hanya terkait dengan sekedar blok malware saja, sekedar blok pornografi saja gitu ya. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan oleh lingkungan si Cisco ini gitu ya. Jadi dari sisi network juga ada, dari sisi security-nya juga cukup lengkap gitu. Oke, thank you penjelasannya Pak Wira. Tapi jatuh. Iya toh. Tapi kan kalau tadi kan lebih ke teknikal ya Pak, betul, lebih banyak betul. penjelasan untuk teknikal. Nah mungkin teman-teman di sini yang kerja dari luar itu yang lebih mobile, itu pengen tahu nih untuk memanage ini sebenarnya tuh mudah nggak sih memanage Meraki ini? Karena kan tadi dijelaskan banyak banget fiturnya. Nah untuk ada Umbrella, ada MX dan juga ada penjelasan yang lainnya itu. Nah itu untuk IT-nya sendiri manage-nya gampang nggak sih? Untuk manage-nya sendiri dari Meraki ini kita menggunakan sistem manager, biasanya pakai agent ya. Jadi agent yang kita install di endpoint. Misalnya kalau perangkat itu punya corporate ataupun punya pribadi, kita akan treat dengan berbeda begitu. Jadi kita bisa misalnya menginstall aplikasi yang wajib begitu secara remote, kita jadi bisa langsung menginstall dari dashboardnya Meraki sendiri. Jadi langsung nanti di endpoint mobile-nya itu langsung terinstall aplikasi yang seharusnya. Dan kita juga bisa yang namanya data wipe begitu untuk file-file kantor yang misalnya rahasia gitu. Misalnya perangkatnya hilang begitu atau dicuri ataupun tertinggal hilang begitu, kita bisa langsung data wipe untuk menjaga kerahasiaan data kantor begitu. Berarti untuk cukup mudah ya untuk seorang IT manage ini, even nggak IT pun bisa manage untuk dashboardnya ya. Jadi untuk dashboardnya ini sangat friendly, sangat user friendly walaupun bukan IT biasa. Oke. Tapi ini dashboard khusus Meraki ya Pak ya? Iya, nggak bisa dicampurin. Jadi kalau misalnya tadi dijelasin ada beberapa item Cisco yang lainnya, untuk dashboardnya Meraki itu bisa manage untuk Cisco Meraki, tapi juga bisa manage untuk Cisco Catalyst, betul ya Pak? Iya, di firmware yang terakhir itu kita bisa memonitor Cisco Catalyst dari dashboardnya Meraki itu. Dan juga ada yang bisa di-manage untuk beberapa model tertentu dari Catalyst. Oke, good. Jadi kalau teman-teman udah gunain Catalyst, bisa juga manage dari dashboardnya Meraki, atau bisa juga untuk cobain Merakinya supaya bisa di-manage one solution. Terus untuk perangkat yang dibutuhkan untuk flexible working ini, apa aja sih Pak? Jadi fully compliant seperti apa aja yang perlu digunakan, tipenya apa aja gitu. Kalau yang wajib untuk flexible working ini pastinya sistem manager sendiri. Jadi Meraki SM kita install di cloud-nya. Ini tidak perlu hardware tambahan ya, karena ini berupa license yang ada di cloud. Kita langsung masukkan license-nya. Nah, yang diinstal itu agent di perangkat mobile-nya. Standarnya seperti itu. Lalu untuk
VPN-nya kita menggunakan Meraki MX. Lalu Meraki MR juga kita gunakan untuk security di dalam kantornya. Yang wajib itu sih 3. Tapi kalau kita mau switch-nya juga Meraki, ya kita bisa full stack. Yang seperti biasa kita katakan, untuk full stack Meraki solution, kita bisa mengadres dan juga menjaga security-nya dari sisi encryption-nya full dari akses sampai ke core. Gitu. Bagus banget ya. Kelebihannya apa lagi Pak kalau misalnya kita pakai full stack Meraki itu? Nah, kita bisa tahu di saat user bermasalah dalam koneksinya begitu. Internetnya masalah nih, kita bisa tahu langsung dari user, access point, switch sampai ke core router begitu, core switch edge. Kita bisa tahu ada masalahnya di mana, entah dari interferensi atau VLAN-nya salah, VLAN mismatch seperti itu. Jadi nggak perlu nebak-nebak lagi ya, yang mana betul. salah gitu ya. Jadi biasanya kalau dari IT kita mencari MAC address table, ARP-nya, routing table, itu makan waktu yang lumayan ya. Tapi dari dashboard Meraki ini kita langsung diberikan end-to-end jalurnya sampai ke internet. Jadi dengan dashboard Meraki ini gampang juga, simple. Betul. Kita bisa manage Sangat gampang memudahkan, juga. ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak William untuk ini, untuk flexible working ini. Nah, kita juga bisa menggunakan Meraki Trusted Access dengan sistem manager yang tidak perlu diinstal dari sisi end device. Jadi kita langsung dari access point-nya kita berikan barcode, QR code langsung ke perangkatnya, di scan langsung kita terintegrasi ke Meraki MR itu dengan encrypted. Oh, jadi bisa langsung gitu ya, Pak, ada ya? langsung ada sertifikatnya. Oh, Nah, oke, gitu. bagus Langsung banget. itu secure connection. Jadi bisa banget dipakai untuk di working space ya? Kalau Ya, kayak gitu ya, betul. pada saat orang masuk, dia tinggal scan barcode bisa pakai wifi itu? Atau gimana? Betul? Ada, seperti itu. Langsung trusted, langsung certificate terinstall di end device. Secure juga, secure. Ya, Yang penting sih pastinya kan secure. encrypted data kita begitu. Oke. Ada tambahan lagi dari Pak Wira mungkin untuk working ini? Working Ya. flexible? Baik, mungkin kalau dari sisi saya kata terakhir adalah dengan environment Cisco gitu ya, Meraki dan Cisco, rekan-rekan tidak perlu khawatir gitu ya, tidak perlu khawatir terkait dengan flexible working space ini, karena Cisco bisa mengakomodir dimanapun rekan-rekan itu bekerja gitu ya, baik itu dari sisi cabang kemudian menggunakan koneksi ke pusat, ataupun dari posisi cabang menggunakan koneksi langsung ke internet gitu ya, menggunakan SD-WAN. Cisco memiliki solusi-solusi security yang bisa menghandle keamanan akses gitu ya, pastinya ya, dari rekan-rekan sekalian semuanya gitu, sehingga tidak perlu merasa khawatir dan semuanya bisa dicoba solusikan oleh Cisco terkait dengan kebutuhan security dari rekan-rekan semua gitu. Ada tambahan lagi, William? Cukup dari saya. Cukup, oke. Bagus banget solusi Meraki ini ya. Jadi udah mudah, simple dan juga secure kali ya. Secure ya, karena di encrypt data-data kita, jadi nggak bisa hilang gitu ya. Oke, mungkin dari sisi ini semoga menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Thank you banget Pak Wira dan William untuk penjelasannya hari ini. Jangan lupa untuk saksikan sesi Kuptas Meraki itu setiap hari Jumat pagi di YouTube channelnya Synex Metodata dan juga platform Instagram Synex Metodata. Thank you semuanya. Sampai jumpa. Cisco.